Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Senang hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai berbagai macam kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan waktu sejenak untuk membaca firman Tuhan dan rindu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami rindu membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bimbing kami, berikan kami pengertian pemahaman, serta kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Kristus, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Ulangan pasal 27 ayat 1 sampai 10. Namun saya membaca bagi kita khusus ayat 10 di pagi ini. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tema renungan bagi kita saat ini adalah mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintahnya, dan ketetapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mendengarkan suara Tuhan bukanlah hal yang mudah di tengah kesibukan dunia yang penuh dengan suara-suara lain yang ada di sekitar kita, yang mampu mengalihkan setiap perhatian kita. Tuntutan pekerjaan misalnya, tanggung jawab kita di dalam keluarga, dalam pendidikan, dan berbagai godaan-godaan duniawi lainnya yang seringkali membuat kita sulit menyediakan waktu untuk mendengar dan memahami kehendak Tuhan. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk senantiasa berusaha mendengarkan suaranya dengan penuh kerinduan dan kesadaran. Dalam konteks Ulangan 27 ayat 10, kita melihat bahwa bangsa Israel diajak untuk menaati perintah Tuhan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Allah. Ketaatan mereka merupakan bentuk nyata dari iman dan setia mereka kepada Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan kita hari ini. Mendengarkan suara Tuhan berarti memberikan perhatian penuh terhadap firman-Nya dan mengizinkan firman Tuhan itu membentuk setiap tindakan kita, sikap, perkataan, dan terlebih keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita tiap-tiap harinya. Ulangan 27 ayat 1 sampai 10 ini mengisahkan beberapa hal menarik untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, Allah memerintahkan orang Israel untuk membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di Gunung Ebal ketika mereka mulai memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Yang kedua, kita melihat bahwa orang Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk menuliskan perkataan-perkataan hukum Taurat Tuhan di atas batu-batu yang dilapisi dengan kapur. Dan yang ketiga, yang paling menarik adalah batu besar yang dipahat oleh bangsa Israel tidak boleh terbuat dari perkakas besi sama sekali. Saudara, mengapa kira-kira Allah memerintahkan demikian kepada umatnya? Beberapa orang penafsir mengatakan bahwa pada zaman itu memang budaya penyembahan berhala bangsa Kanaan adalah membuat Allahnya dengan perkakas-perkakas besi. Dan Allah tidak mau apabila umatnya menyerupai hal demikian. Allah membuat firman-Nya sendiri, yaitu ditulis di batu besar, lalu dilapisi dengan kapur. Hal ini tentu bertujuan agar titah Tuhan terlihat jelas dan bisa dibaca oleh semua orang. Selain perintah yang jelas, Allah juga mau mengatakan, jika kita ingin mendengarkan dan melakukan ketetapan-ketetapannya, maka akan ada berkat Tuhan yang luar biasa yang disediakan bagi setiap kita yang mendengarkan suara Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan berbicara melalui banyak cara
hari ini, baik itu melalui Alkitab, firman Tuhan, melalui doa, suara hati, bahkan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan ini. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apakah kita benar-benar menyediakan waktu dan hati yang peka untuk mendengar suara Tuhan? Saudara, di akhir bulan September ini, saya mengajak kita untuk terus memegang komitmen kita, melakukan firman Allah yang telah kita dengar. Karena hidup dengan taat kepada Allah adalah kehidupan yang paling membahagiakan di muka bumi ini. Sehingga janji-janjinya bagi umatnya, Israel, menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu itu juga akan berlaku dan kita nikmati pada zaman ini. Yaitu bagi setiap orang yang percaya hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengar firman Tuhan, melakukan perintah dan ketetapannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami boleh menikmati firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu, memberikan kami kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Sebagai orang beriman, kami taat dan setia mendengar dan melakukan firman dan ketetapan-Mu. Berkati setiap kami, umat-Mu dimanapun berada, yang memiliki berbagai pergumulan dan persoalan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki permasalahan Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai hari ini bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.